Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita adalah orang yang mengenal Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan kita. Saudara, itu adalah kasih karunia semata-mata. Dan terlebih indah adalah ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, kita boleh mengenal kehendak Tuhan. Bukankah kehendak Tuhan begitu berharga memberikan nilai dalam kehidupan kita? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Mengenal Yesus Kristus itu adalah keselamatan bagi setiap orang. Dan mengenal Yesus Kristus itu adalah pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan itu adalah pintu gerbang di mana kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, dan mata rohani kita dicelikan, sehingga kita bisa melihat keajaiban Tuhan, bisa melihat kemuliaan Tuhan, bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Sehingga meskipun kita melalui dunia yang penuh kegelapan, penuh kesulitan, penuh tantangan, mungkin juga penderitaan, kita boleh melihat Dia itu, dan hati kita bisa bersyukur dan bersuka cita. Karena Dia jauh lebih indah dari segala sesuatu. Sebagai orang percaya, Tuhan juga menyediakan hal-hal yang Tuhan kehendaki kepada kita, untuk kita ketahui, sehingga kita bisa melakukan kehendak Dia dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini yang fana menjadi begitu berharga. Saudara, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang-orang yang telah ditebusnya? Mari kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 34 ayat 10 sampai 28. Firman-Nya, "Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi ini di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau, berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu. Apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah mereka, dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau, dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka, mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzina dengan mengikuti Allah mereka. Maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzina dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari raya roti tidak beragi, haruslah kau pelihara 7 hari lamanya. Engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya, juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu, haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7, haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak, dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran, dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun.
3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa di depanmu dan meluaskan daerahmu. Dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi. Dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak lembu kambing dengan susu induknya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel telah gagal untuk setia kepada Tuhan. Namun kasih Tuhan tidak pernah surut kepada bangsa ini. Tuhan memperbaharui perjanjian dengan mereka. Tuhan mengingatkan kembali akan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Bahwa bangsa Israel adalah umat Tuhan yang telah ditolong oleh Tuhan, telah ditebus oleh Tuhan. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama-tama, bagian firman Tuhan hari ini memberitahukan apa yang Tuhan kehendaki kepada umat Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, karena Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Di dalam ayat 10 dan 11, firman Tuhan katakan, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah membuat satu perbuatan yang ajaib kepada umat Tuhan, yaitu supaya umat Tuhan boleh menerima tanah perjanjian itu. Ini perjanjian diperbaharui oleh Tuhan, sebagaimana perjanjian yang terdahulu. Dan Tuhan menginginkan dari bagian firman Tuhan ini, supaya umat Tuhan mengasihi Tuhan dengan segenap hidup mereka. Hal itu terlihat ketika Tuhan memerintahkan mereka, supaya mereka beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Termasuk di dalamnya, mereka menguduskan hari Sabat, dengan tidak mengerjakan selain mereka beribadah kepada Tuhan, dan melihat bahwa kelimpahan hidup bukan berdasarkan pekerjaan, tetapi berdasarkan berkat yang Tuhan berikan melalui persekutuan dengan Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau Tuhan telah mengasihi kita begitu rupa dengan menyerahkan anak yang tunggal, Yesus Kristus mati bagi kita, maka patutlah Tuhan menginginkan agar kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Bukankah itu sesuatu yang lumrah yang Tuhan ingin dalam hidup kita? Dan juga lebih daripada itu, ketika kita mengasihi Dia, maka kita juga mengalami segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Karena ketika kita berpaut kepadanya, kita terbuka kepada karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ada kalanya sebagai orang Kristen kita tidak mengalami karya itu, karena hati kita tidak berpaut kepadanya. Namun ketika kita berpaut kepadanya, itulah Allah, Dia bekerja dalam hidup kita dengan kuasa kasih dalam hidup kita. Mari saudara, kasihilah Tuhan dengan segenap hidup kita, karena Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Yang kedua,
bagian firman Tuhan ini, Tuhan memberitahukan kehendaknya. Sebagai orang-orang yang telah ditebusnya, mari hiduplah sebagai milik Tuhan. Itu dikatakan di dalam ayat 18-21. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan pada bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai harus kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 hari lamanya engkau bekerja. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian itu juga. Saudara, bagian firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa sebagai umat Tuhan, kita adalah milik Tuhan. Maka yang Tuhan kehendaki adalah hiduplah sebagai milik Tuhan. Kehidupan orang yang dimiliki Tuhan pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak dimiliki Tuhan. Kepada siapa kita dimiliki, maka dialah yang mendapat prioritas yang paling penting dalam hidup kita, yang harus kita utamakan. Hidup kita adalah milik Tuhan karena sudah ditebus. Mari hidupilah sebagai milik Tuhan. Yaitu dengan mengutamakan Dia dalam hidup kita. Dalam segala perilaku kita, bahkan dalam ibadah kita, kita mengutamakan Dia. Bahkan, Dialah yang selalu kita ingat di dalam segala berkat yang kita terima. Kita selalu datang kepada Dia tanpa dengan tangan hampa, tetapi dengan tangan penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kita menyediakan waktu dalam hidup kita bersekutu dengan Dia. Karena Dia adalah sahabat kita. Sehingga di dalam Dia kita mendapat ketenangan dalam hidup kita. Saudara, sudahkah saudara hidup sebagai milik Tuhan? Hidup sebagai milik Tuhan adalah ketika saudara mengutamakan Dia di dalam hidupmu. Dialah yang terpenting karena Dia adalah pemilik hidup kita. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, berikanlah kepada Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai ibadah kepadanya. Ayat 22-26 berkata, hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orang laki-laki harus menghadap hadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa di depanmu, dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu, apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan bersama sesuatu yang beragi. Dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran, hasil tanahmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memasak anak kambing dalam susu induknya. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Memberi yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berkati dalam hidup kita. Memberi yang terbaik adalah memberikan rasa syukur, korban syukur, yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Memberi yang terbaik adalah memberikan hidup yang kudus di hadapan Tuhan, yang tidak bercampur dengan ragi. Itu adalah korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau Tuhan telah memberikan apa yang baik dari dirinya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Tuhan ingin saudara dan saya yang sudah menikmati yang baik itu, saudara dan saya memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menyatakan sebagai orang-orang yang sudah mengalami penebusan Tuhan, yang diubahkan oleh Tuhan, dengan hidup selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan.
Sehingga orang lain melihat akan kasih Tuhan yang begitu besar yang mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi dimeteraikan dalam hati kami. Bersyukur kami bisa mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami harus mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kami. Kami juga harus hidup bersyukur kepada Tuhan untuk segala apa yang Tuhan berikan kepada kami. Dan selalu ingat bahwa kami adalah milik-Mu dan menghidupinya ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah seluruh hidup kami selalu belajar memberi yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami adalah milik-Mu dan kami sudah mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Apapun pergumulan kami ya Tuhan, berikan kami hati yang selalu melihat kebaikan Tuhan untuk kami bersyukur dan selalu memberi yang terbaik kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.